Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di podcastnya Melodi Harmoni. Sebelumnya kami ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya di malam hari ini. Berjumpa lagi dengan kita, saya Mas Seniman Gombal dan Bro Ari. Di sini kita bincang-bincang ya. Tapi sebelumnya kita akan bawakan satu buah lagu religi. Karya siapa Mas hari ini? Ustadz Dery Sulaiman. Mungkin teman-teman tahu ya, Dery Sulaiman itu siapa ya? Beliau itu salah satu gitaris itu, Butlayer. Oh, sorry teman-teman, ada suara tokek ya. Itu melodinya sangat indah. Jadi kita dengarkan juga. Oke, kita bawakan lagunya Ustadz Dery Sulaiman. Beliau ex gitarisnya Butlayer yang dikenal dengan musik ataupun lagunya Bendera Kematian, Bendera Kuning ya. Di era itu underground. Nah, setelah itu dia vakum, memutuskan untuk hijrah di dunia musiknya dan beberapa hampir 10 tahun lebih lah menghilang dari kehidupan musiknya. Ternyata belajar agama, sekali muncul di permukaan musik, beliau hadir dengan lagu singlenya yaitu Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Nah itu booming sekali. Yang liriknya kalau nggak salah seperti ini Mas. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Saat itu jadi soundtrack film dan soundtrack sinetron itu hampir sebulan full dinyanyikan. Ini Mas, yang memotivasi saya itu pas itu yang apa itu? Ustadz Dery Sulaiman bareng sama Deluye. Oh ya, Deluye mainin lagu itu nyipta lagu Manusia Hina. Oh iya, itu Manusia Hina. Deluye sama itu ya Raffi ya. Raffi yang di A itu ya. Raffi Gimbal. Gimana kalau kita nyanyikan lagu itu Mas Hari? Ya mungkin ya. Manusia Hina. Jadi teman-teman, kita ini ya bro, semuanya itu kita ini manusia hina penuh dosa. Betul enggak? Betul enggak coy? Betul. Karena apa? Manusia itu kan diciptakan itu penuh dengan khilaf dan dosa. Kadang salah, kadang lupa. Nah, kewajiban manusia yang salah itu, manusia yang baik itu bukan kok manusia yang enggak ada dosa itu enggak ada. Dan sebenarnya manusia itu enggak mungkin enggak punya dosa. Setiap manusia yang diciptakan anak Adam sampai kita cucunya ini pasti melakukan dosa. Nah, orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa, tapi orang yang baik itu orang yang menyadari kesalahannya ya, terus bertaubat, memperbaiki diri dan jangan melakukan lagi. Oke, kali ini di Melodi Harmoni kita akan membawakan sekelumit kisah kita nanti. Sebelum itu akan kita iringi dulu dengan lagunya Ustadz Dery Sulaiman di cover dengan Deluye dan juga Raffi Gimbal. Seperti apa kita simak. Mudah-mudahan lagu ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Yuk kita ngulik dulu ya. Ini ngulik tanpa editan ya teman-teman ya. Jadi natural lah kita ya bawakan aja gitu. Manusia Hina untuk Anda semuanya. Manusia yang paling hina, tak mungkin diriku menghina kehidupanmu. Aku adalah manusia yang penuh dosa, tak mungkin diriku bicarakan dosamu. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu,
lebih buruk aku. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Aku adalah manusia yang paling hina. Tak mungkin diriku menghina kehidupanmu. Aku adalah manusia yang penuh dosa. Tak mungkin diriku bicarakan dosamu. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Cek, Manusia oke. hina. Manusia hina. Baik, gimana ini? Filosofi lagu tadi ya, Ya, bahwa filosofi. gini, Ustadz Dery Sulaiman itu yang menjadi itu brother motivasi kita ya. Iya, motivasi kita. Lagu-lagunya dia tidak tidak jijik dengan musik ya. Iya, enggak Meskipun beliau dia bergelut di dunia underground, dia tetap dakwah di jalur musiknya. Iya, di jalan. Ya mungkin ada pemahaman beda-beda ya Iya, tentang musik itu. tentang musik banyak. Makanya yang masih kontroversi tentang musik, pemahaman beda-beda. Makanya apa yang harus kita pelajari? Kita ngaji, kita cari dalil musik itu seperti apa. Nah, referensi ustadz kan banyak tuh. Banyak Ustadz yang menjelaskan tentang detail musik apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ya, meskipun ada salah satu ustadz yang benar-benar mengharamkan musik, ya harus kita hormati. Karena mereka juga punya dalil, bawa dalil. Nah, makanya kalau dari filosofi pemaparan dari Ustadz Dery Sulaiman, si ex gitaris buat layar ini, bagaimana kita kemas musik itu seperti senjata, seperti pedang. Pedang itu buat apa dulu? Buat bunuh orang bisa, buat ngupas buah dimakan juga manis, kan gitu. Jadi musik itu kita tergantung covernya bagaimana. Makanya beliau di jalur musik ini mengemas musik dengan dakwah. Dan sudah berapa lagu tentang dakwah beliau bisa diikuti ya. Siapa sosok Dery Sulaiman, dan sekarang menjadi seorang dakwah dai yang cukup dikenal ya, di kalangan umat muslim. Nah, ngomong-ngomong masalah cover tadi, pernah dinyanyikan itu ya versi reggae ya bro ya. Versi reggae sama Delu Uye waktu sama itu. Delu Uye sama Raffi Gimbal. Dan yang unik dari Ustadz Dery ini bro, beliau itu ya merangkul semua musisi ya. Ya, semua musisi reggae itu dideketin udah beberapa. Dia dakwahnya kebanyakan di Bali. Iya, di Bali. Dan untuk menurut kisah, dia itu ketemu hidayah juga di Bali bro. Saat itu boomingnya bandnya beliau itu di Bali, itu dia seharusnya itu konser besar-besaran di sana. Akhirnya ketemu sama itu saudara-saudara yang tablik, jamaah tablik itu. Kalau dari kisah beliau itu 3 hari 3 malam di masjid tanpa sepengetahuan teman-temannya. Jadi gak bawa HP dimatiin. HP-nya dimatiin. Itu serasa beliau itu 3 hari 3 malam di masjid itu seperti telur mau menetas. Itu. Jadi setiap hari sholat jamaah, setiap hari ada kajian ilmiah, setiap hari bangun di surat tahajud dan sebagainya, itu selama 3 hari 3 malam. Kata beliau, barang siapa manusia yang mau
tergerak hatinya untuk 3 hari 3 malam di masjid Masjid. bersama jamaah tadi bareng-bareng, nggak mungkin hatinya nggak luluh. 3 hari 3 malam harus itu melupakan duniawi, seperti itu. Kalau kisahnya Mas Bro Ari beda, karena beliau basicnya seperti yang kelanjutan podcast kemarin ya, Iya. seorang pengguna di dunia musik juga ya Bro Ari ya. Juga. Itu kalau menurut Mas Ari nih, Bro Ari, apa pendapat ada tentang dakwahnya Diri Sulaiman, Ustaz Diri Sulaiman? Masuk banget sih Mas. Masuk ya, masuk untuk kalangan musisi juga ya. Di kalangan musisi juga masuk. Sama ini Mas, kisahku itu ternyata ini yang kemarin aku bilang overdose itu nggak dibawa ke rumah sakit, 3 hari 3 malam nggak bangun itu. Iya ya. Itu kan perjalananku saat itu kan apa ya namanya, kita itu seperti mati suri ya. Itu peringatan itu ya. Peringatan. Jadi gini teman-teman, dari kisah beberapa teman-teman kita yang sudah hijrah, jadi ada beberapa kisah itu yang beda-beda. Ada yang kalau Bro Ari apa tadi, 3 hari tadi ya, kayak itu, orang itu dari kecil kayak udah dilihatin semua Mas, gambaran dari saat itu saat tidur itu. Iya. Itu seingat Bro Ari apa kata teman-teman itu berapa hari itu? Ya itu 3 hari 3 malam. Oh itu pingsan lah ya karena obat itu. Iya itu dari kecil sampai dewasa itu digambarin apa kesalahan aku, semua digambarin, sampai almarhum ibu nggak ada itu digambarin. Di situ ya dapat hidayah lah dari situ. Iya. Baik teman-teman, ini agak beda ya podcast kita ya. Di background kita yaitu kain, karena saya seniman gombal. Seniman gombal itu julukan saya sih. Seniman di dunia gombal. Gombal itu kain. Makanya kita podcastnya Sini. kita kemas natural. Yang penting teman-teman bisa asik menangkap ya. Apa yang kita sampaikan, menangkap, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman brother semuanya yang suka musik, yang suka apa itu mempelajari agama. Kita kemas dengan ya asik aja, santai. Iya, kita santai. Kita namakan ngopi lah, ngopi. Kita nyusu Mas. Nyusu ya. Ini namanya ngeteh susu. Ngeteh susu. Ngebahas tentang hidayah dan suka-suka. Minum susu dulu. Biasanya minumnya apa Mas Hari sebelum dulu itu itu ya banyu galak ya. Iya. Tapi bir lebih ke bir. Oh iya, sekarang itu sudah dilupakan ya. Sekarang susu mudah-mudahan istiqomah. Susu lebih sehat, brother. Oke. Tentang lagu ini Mas Hari. Ini kan sebuah lirik, ini sebenarnya kata-kata yang sangat itu ya. Menyadari bahwa kita itu manusia hina. Iya. Penuh dosa. Dan juga ya ini nih kata-kata ini Mas Hari yang bikin kita tersentuh nih. Sebaik-baik aku ya, lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Ya, itu, jadi itu buat kita introspeksi diri lah. Jadi kita itu jangan memandang orang itu buruk. Iya. Kita tuh memandang itu kita buruk. Meskipun teman kita merasa buruk, kita ini lebih buruk dari dia. Iya. Lebih banyak dosa dari mereka. Ada yang bilang kan, ada Ustadz bilang kalau membukakan aib kita di dunia ini pasti nggak ada satupun orang yang nggak ada salah berbuat, gitu. Ya nggak ada orang yang berbuat dosa gitu ya. Ya itu tadi, manusia itu tampaknya dosa. Gitu. Dan barang siapa yang tidak lepas dari rahmat Allah ya kan, itu dosa sebesar gunung, dosa sebesar laut itu Mas Ari, kalau manusia itu mau tobat itu akan diampuni oleh Allah. Itu janji Allah seperti itu. Bayangkan seorang pendosa yang setiap harinya, ada kisah seperti ini Mas Ari. Ada seorang pendosa yang hari-harinya berbuat dosa sampai menjelang ajal mautnya itu, tinggal sejengkal ajal mautnya itu datang. Orang itu tadi dan berbuat dosa tadi mendapatkan hidayah dan menyadari semua dosa-dosanya, ingat sama Allah,
dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah. masuklah dia ke surga. Itu sudah janji Allah. Allah sendiri yang bilang. Ada juga kisah manusia yang hari-harinya itu penuh dengan agama, belajar ilmu, menuntut ilmu, ibadahnya bagus, haji, puasanya bagus. Tapi apa? Tapi sombong dengan ilmunya. Sombong dengan ilmunya dan beliau dirasuki jin. Kan iblis itu kan gampang menggoda manusia itu. Karena beliau sombong dengan ilmunya, akhirnya terjebaklah dalam jebakan iblis. Akhirnya murtad di akhir hidupnya. Itu ngeri sekali, banyak terjadi seperti itu. Banyak Mas, apalagi orang yang katanya beriman tapi nggak bisa menjaga lisan. Nah ya itu gak bisa menjaga menghardik lisan. orang, suka mengucilkan orang, memandang orang hanya dengan pakaiannya. Jadi lisan itu harus dijaga dan mata kita juga harus dijaga. Iya, dan pentingnya itu teman-teman. Jadi kita hidup ini kan hanya sementara ya. Kata lagunya Kang Dery juga, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia ini kan bukan tempat kita tinggal, Mas Ari. Bukan tempat kita tinggal. Dunia ini tuh tempat kita meninggal. Iya. Dan tempat kita kembali nanti di mana? Ya, di akhirat. Di akhirat itu kekal. Dunia ini cuma tempat ujian bagi kita. Iya, benar-benar. Seberapa kuatnya kita diuji gitu. Nah, untuk Bro Ari, untuk apa ya, di perjalanan hijrah Bro Ari ini, apa yang bisa menguatkan Bro Ari untuk istiqomah itu? Teman-teman soleh. Oh ya, pastinya. Kuncinya teman-teman soleh ya. Kuncinya teman-teman soleh. Tapi masih itu ya, ngulik-ngulik lagu gitu ya. Masih, tapi religi Mas. Oh iya, religi. Kalau kegiatan saat ini, mungkin masih main musik atau break atau ngisi-ngisi gitu? Kemarin sempat ngisi-ngisi. Oh, di mana itu? Di resto. Oh, di resto, di rumah makan itu ya? Di resto itu. Karena Ramadan kan fokus untuk ibadah. Oh ya, kita karena Ramadan fokus di ibadah ya. Jangan lupa itu juga ya, kunjungi apa itu? IG kita ya? Iya, IG kita. Akustik kita yang mau merintis ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan, insya Allah itu buat itu lagu bikin lagu sendiri. Iya, insya Allah. Religi, insya Allah. Dan nanti untuk jangan lupa kunjungi follow IG kita yaitu Akustik ya. Akustik. Itu nanti kita perbanyak, insya Allah nanti kita bikin lagu-lagu religi. Ya kita kan tidak bisa dakwah di mimbar Mas Ari ya. Kita awam fakir ilmu. Fakir ilmu. Kita hanya bisa ikro aja, masih belajar terbata-bata. Tapi kita mencoba dakwah kita di jalur musik, mengajak teman-teman lah, mengajak. Kalau saya dipilih sih Mas, iya. Mau dakwah di mimbar atau dakwah di jalan secara langsung, saya pilih dakwah di jalan. Iya, karena itu banyak teman-teman kita yang di sana yang perlu diselamatkan. Misalnya kan anak-anak jalanan atau gimana. Terus kalau di mimbar itu kan hanya orang-orang dusun ya Mas, orang-orang di dusun itu kan. Dan gini Mas Hari, garis bawahnya, kalau kita di mimbar itu ya itu tadi, kita fakir ilmu, kita ndak lulusan pondok, dan yang bertugas di mimbar itu ya guru-guru kita, masyayikh kita, seperti itu. Dan tugas kita ya ya seperti itu tadi, di jalan-jalan, mengajak teman-teman dalam kebatilan, semampu kita ya. Karena ibaratnya gini Mas Ari, 90 100 orang yang kita 10 orang 10 teman yang kita ajak kebaikan, mengenal Allah, mengenal agama Islam yang indah ini, mengenal Rasulullah ini, satu orang saja mendapat hidayah, itu sebuah keutamaan yang luar biasa, mujizat yang sangat itu, dan kita tidak bisa memilih itu. Dikat sih bae. Semprotan nih dong. Oke. Mengenai anak jalanan tadi Mas Ari. Iya. Kan Bro Ari ini kan rutin di dakwah di 413 ya. Iya. Ya itu di namanya dijuluki apa itu? Pang Muslim, Satroni ya. Satroni itu ada singkatannya Bro. Santri Trotoar Indonesia.
Itu kalau di Karanganyar Solo, Jawa Tengah, Surakarta itu dinaungi oleh Kopika. Kopika itu komunitas pemuda Insaf Karanganyar. Kita rutin setiap hari apa itu? Kamis, tepatnya di lampu merah Bangjo, terkenalnya itu ya 413 itu samping Yonif. Samping Yonif di daerah, udah masuk Jaten apa belum ya? Udah masuk Jaten. Itu Jaten Karanganyar. Pun yang di Solo Raya bisa terinspirasi. Nanti bisa Mas Ari kita podcast sama mereka, sama anak-anak itu. Bisa. Luar biasa itu. Ya. Tentang nanti kita itulah kita bikin video dokumenter lah tentang kegiatan apa aja yang dilakukan mereka sama kita gitu kan, bagus itu. Jadi bisa sarana dakwah nih. Bagaimana kita belajar agama itu tuh jangan sendiri, harus bareng-bareng. Ya. Kalau misalnya Mas Hari nih, ibaratnya nih, Bro Ari ini mau hijrah nih, mau belajar agama tapi sendiri, itu kira-kira bisa nggak? Coba. Nggak bisa. Soalnya saya pernah coba Mas. Iya, gimana itu? Pengen hijrah sebelum kenal komunitas ya? Sebelum. Itu coba gimana itu? Buat sharing teman-teman. Sebelum kenal komunitas itu pengen hijrah sendiri, udah di masjid. Pengen hijrah sendiri, pengen istiqomah sendiri. Tapi ya kalau kita nggak ada yang bimbing, nggak ada teman-teman yang istilahnya kita lagi males, kita lagi futur gitu kan, nggak ada yang nyemangatin. Kalau ada teman kan di japri, atau enggak didatengin, atau enggak didatengin. Kalau males kan didatengin gitu. Waktu itu ya balik lagi Mas, nggak bisa. Saat itu ya, soalnya bingung ya, kita mau berjalan belajar sendiri itu nggak bisa. Guru juga nggak kenal, ustadz nggak kenal. Nah tapi alhamdulillah brother, di komunitas kita di Kopika, di Mas Ari belajar ini, kita disupport sama. Jadi gini, belajar hijrah itu tuh jangan dikiranya kita belajar ngasal gitu. Enggak seperti itu kawan. Kita belajar itu nanti disusupi paham-paham liberal, tergantung kita itu komunitasnya seperti apa. Jadi kita harus bisa memilah. Agama ini kan luas, ilmu agama itu luas sekali. Kita nggak bisa untuk menilai nanti kalau kita hijrah itu kita disusupi paham-paham komunitas, paham-paham liberal dan sebagainya, teroris lah apa itu. Pertama kali saya hijrah itu Mas. Oh itu pandangannya seperti itu. Wah kacau ini. Terus gimana itu? Apa perasaannya? Gimana itu pandangannya awal? Kan celana ya saya ngikutin sunnah aja kan. Terus baju kan juga. Ya. Pertama kali kan saya berani nembuin jenggot, terus nyukur kumis kan sunnah. Tapi itu bro, sekarang jenggot brewok itu lagi ngetren. Lagi ngetren. Padahal itu sunnah sebenarnya. Itu sunnah. Tapi musisi itu tahu gitarisnya Netral. Sekarang itu brewok itu panjang keren. Nah itu kan orang-orang yang nggak tahu kan kayak gitu kan. Itu style, bisa sebagai passion mereka. Tapi kalau tahu itu pemahaman agama, itulah sunnah sebenarnya. Iya sunnah. Gitu, terus seperti itu. Ini Mas, pertama kali itu kalau kamu celanamu singkrang gitu. Iya, terus jenggotan kayak jaulah itu. Jaulah itu jamaah tablik coy. Emang ya itu. Terus kalau orang sini jaulah ya. Habis itu ada lagi yang aliran teroris gitu. Banyak Mas, banyak. Ya itulah ujian. Itu ujian. Karena mereka mungkin belum paham tentang agama. Ya kita maklumi, dan dihadapi dengan sabar. Jadi saat kita hijrah itu ada orang yang mengolok-olok, ada yang mengecat kita itu aliran banyak. Apalah, aliran celana cingkrang, aliran brewok itu jenggot jenggot kambing, biarin aja. Ya banyak katanya orang ini gimana itu terus brewok. Terus brewok. Aduh kacau itu. Gokil ya ternyata ya. Itu seru itu perjalanan. Tapi kita ya senyumin aja lah. Oke.
Jadi dari tadi mungkin ya teman-teman ya, kita podcast seperti ini kita belajar ya. Kita ndak pernah mengupas tentang dalil, ndak. Kita hanya sharing tentang perjalanan kita ya. Sharing kita. Dan selanjutnya terus ini mudah-mudahan nanti ada konten-konten selanjutnya yang bermanfaat, yang untuk mengedukasi lah. Mengedukasi. Jadi nanti akan ada kejutan-kejutan untuk brother semuanya. Mungkin yang teman-teman saudara seiman, teman-teman yang non muslim juga bisa kita gabung, karena ini sebuah podcast yang mengedukasi tentang kehidupan, bahwa kita itu saling menghormati dan menghargai. Kan kita kan podcast tidak untuk saudara kita yang muslim, tapi untuk semuanya. Apa yang diceritakan Mas Ari mengenai yang obat-obatan itu masih banyak ya nanti ya. Tentang obat itu kita kupas dengan podcast yang sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, brother sister semuanya bisa memahami. Dan yang pengen belajar agama kayak yang tadi kita lanjut tadi Mas Ari, kita itu belajar ini tuh nggak ngasal. Kita alhamdulillah disupport sama ustadz guru kita dari pondok pesantren di Karanganyar. Dan komunitas kita pun sudah sudah tahu, Bupati Karanganyar sudah tahu tuh, sudah diakui bahwa Karanganyar itu ada komunitas namanya Kopika, komunitas pemuda insaf Karanganyar. Dan beberapa chapter di daerah-daerah itu sudah mengadakan halakoh Mas Ari. Jadi merangkul semua pemuda-pemuda. Kita dakwah dengan cara kasih sayang, dengan cara asyik, ngopi, nyusu. Yang mungkin yang masih pengen ngerokok ya biarin ngerokok. Jadi uniknya kalau di Pang 13 itu 413 itu ya Mas Ari ya. Teman kita yang di jalan itu belajar Iqra tapi masih ngerokok. Nah itu kita maklumi, bukan kok kita wah lu gimana sih belajar Iqra itu banyak dosa, udah belajar nggak beneran ya, nggak bisa begitu. Kita berdakwahnya itu dengan kasih sayang. Baik, berjumpa lagi ya. Oke Mas Ari. Tadi di teman-teman yang 413 tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman istiqomah ya. Istiqomah menemukan jalan hidayahnya. Menjemput hidayah dengan semua karunia Allah. Dan nanti mudah-mudahan kita meninggal semua dalam keadaan kusnul. Iya, amin. Baik, di penghujung podcast kali ini mungkin barangkali teman-teman brother Villa semuanya yang mempunyai kisah hijrah ya, kisah hijrah, bisa komen di bawah. Nanti mungkin bagaimana biar tidak futur, agar istiqomah terus. Bisa juga saling sharing di WA ya Mas ya. Sharing di WA. Nanti kita cantumkan nomor WA-nya. Nanti nomor WA saya bisa, Bro Ari juga bisa. Oke ya Bro ya. Biar teman-teman mungkin pengen bertanya langsung lah lewat chat atau lewat kolom komentar juga kita persilahkan. Lewat chat pribadi juga bisa, mungkin nanti bertanya-tanya tentang bagaimana biar bisa istiqomah, memulai hijrah itu seperti apa, seperti itu. Nanti kita ngobrol lewat kolom komentar. Siap. Baik brother Villa, sister Villa semuanya, kita sambung lagi di lain kesempatan dan kita petik dari ref lagu tadi ya. Sebaik-baik aku lebih baik kamu, seburuk-buruk kamu lebih baik aku. Makanya kita saling merendah, saling tawadhu, tidak perlu mencela. Iya, kayak ilmu padi itu, tidak perlu mencela, tidak perlu menghardik seseorang dengan hanya karena backgroundnya, hanya karena latar belakang masa lalu yang buruk. Itu jangan sampai. Kita semua manusia hina penuh dosa. Tugas kita yaitu bertaubat, memperbaiki kehidupan, memperbaiki diri sendiri, dan mengajak kepada kebaikan. Siapapun wajib kita ajak ya. Semua wajib itu. Karena dakwah itu menyampaikan, mengajak. Meskipun mereka antara mau tidak mau, itu sudah urusan Allah. Tugas kita mengajak dan menyampaikan.
Baik brother sister dan para teman-teman semuanya, cukup sekian dari kita. Saya Seniman Gombal dan Bro Ari Gitar di podcastnya Melodi Harmoni. Untuk kita semuanya, selamat malam. Di bulan suci Ramadan ini selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti Lebaran. Di penghujung Lebaran puasanya aman, lancar. Tidak bolong, dan juga jangan lupa jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu kuncinya hidup manusia itu. Kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan durhaka sama orang tua, berbuat baik sama manusia, itu sudah cukup mudah-mudahan. Dan nanti sambil melanjut di malam Lailatul Qadar, semuanya teman-teman semuanya dapat hidayah. Amin. Kita doakan semuanya bisa hijrah bareng-bareng. Amin. Bukan hanya hijrah di tulisan, tapi hijrah di pribadinya. Lebih baik lagi, akhlakul karimahnya ditonjolkan kepada orang-orang. Mudah-mudahan teman-teman kita nanti bisa mengikuti jejak kita. Cukup sekian dari saya, Seniman Gombal dan Ari Gitar di Melodi Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.